Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Holy Oke. Peter. Hari ini tentang kajian bareng Holy Peter, namanya Kabar Hot nih. Di sini saya kedatangan tamu Ustazah Nia dari Riau nih. Saya tertarik tentang cerita marahnya gitu kan, tentang marah, bagaimana mengelola marah, dan tadi dengan ilmu magnet rezeki menurunkan, meredamkan rasa marah itu. Boleh silahkan Ustazah Nia tentang marah ini gimana Bu Ustazah? Marah ya. Marah itu yang namanya emosi ya, yang namanya emosi, ada rasa emosi perasaan ya. Yang namanya perasaan itu pasti ada dalam diri manusia. Ada perasaan sedih, ada perasaan marah ya gitu ya kan. Ada perasaan tidak senang gitu ya. Itu pasti ada di dalam tubuh manusia itu. Pasti ada. Tidak ada yang 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 tidak ada gitu ya. Cuman perasaan-perasaan itulah yang harus bisa kita kendalikan gitu. Nah, kalau dulu di sebelumnya di 2016 ke atas gitu, 2016 ke atas itu pertama saya punya perasaan yang namanya cemburu gitu. Cemburu. Ketika suami pulang lambat itu saya marah, saya bukan marah bukan begitu. Ter apa ya? Terpancar di wajah. Jadi marah saya itu terpancar. Jadi ketika suami pulang lambat kelihatan, kelihatan. Nah, gitu ya, kelihatan gitu ya pada waktu itu. Kemudian ketika anak misalnya tidak mau sholat gitu ya, anak itu tidak mau sholat itu saya hampir setiap saat itu ya udah saya keluarkan emosi, kemudian apa namanya dengan intonasi yang tidak rendah gitu ya, intonasi yang tidak rendah ke anak gitu. Nah, sering saya seperti itu dulunya gitu. Terlambat anak bangun, itu saya sampai dikasih tahu sama anak saya, oh ini mama ini udah mulailah mak lampir gitu ya gitu, dikasih tahu gitu kan, karena saya udah ini yang namanya seperti itu. Jadi saya sering-sering marah itu dari segi ke agama. Ketika anak saya terlambat sholat, ketika anak saya tidak disiplin di dalam waktunya gitu. Jadi saya sering mengeluarkan amarah gitu. Dan ternyata itu ketika kita sudah mulai marah untuk seterusnya itu kita mau marah terus loh, mau marah terus. Nah, dan ternyata itu capek, itu kita tidak mendatangkan energi positif. Capek loh kita, capek, sakit kepala, kolesterol, asam urat, darah tinggi, semua penyakit Indonesia itu kita bisa borong dengan apa namanya dengan sifat satu, marah. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi saya kita minta juga ke Allah. Saya juga minta ke Allah. Saya sholat juga minta juga ke Allah. Cuman yang namanya emosi ini saya waktu itu belum bisa saya kendalikan. Saya ego. Saya egois, luar biasa egois. Saya akui. Jadi saya akui saya egois gitu kan. Kalau di rumah ini saya egois gitu. Terus habis itu saya pikir ngapain gitu. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Kita kan punya Allah. Nah, jadi setelah saya mengikuti ilmu magnet rezeki ini, saya ingat Ustadz Nasrullah bilang, cobalah tidak usah marah 1 hari saja. Masya Allah. Cobalah tidak usah marah selama 1 minggu. Saya coba itu Bu Holi. Bisa coba, saya tes. Saya bangun pagi, saya nggak marah. Itu saya bilang, aku bahagia. Aku saya nggak marah. Jadi ketika ntar mama ambilkannya nak, adek bikinkanlah abang kopi dek. Iya bang, ntar ya bang. Terlambat, misalnya suami saya pulang, saya senyum-senyum aja. Kenapa adek senyum? Nggak ada, adek senang. Abang kenapa sih ibu tadi ya di luar ya? Ya. Jadi saya di rumah itu seperti kafe.
kalau kafe itu pelayanannya pasti ramah-ramah ya. Pelayanan kafe gimana, Bu? Pasti ramah-ramah ya kan? Mau minum apa, mau makan apa. Jadi saya buat di rumah saya itu seperti saya seperti saya seorang pelayan di kafe gitu. Saya belajar. Jadi saya ingat pesan Pak Nas, coba nggak usah marah-marah. Akhirnya saya praktekkan, Bu Oli. Satu hari saya, bisa ternyata gitu. Praktekkan 2 hari, alhamdulillah bisa ternyata gitu. Jadi ketika saya rasa emosi, iya, gitu. Ketika misalnya suami saya lagi ngeselin gitu, saya tarik nafas, iya bang, ya silakan. Gitu, udah saya ambil uduk. Akhirnya keterusan apa Mbak Holi. Makanya keajaiban yang saya terima ketika saya ketika saya tidak menghadirkan Baik. Ternyata ilmu tentang marah itu ya masih luas ya. Dan saya selama ini gitu untuk mengurangi marah itu saya banyak berpuasa. Nah, ternyata setelah berpuasa juga ternyata tadi betul menurut Ustazah Nia itu ternyata harus coba praktek misalnya sehari dulu, misalnya sehari ini tidak marah gitu kan. Kalau dari nah ini Ustazah, kalau saya nih mengurangi marah tuh saya coba berpuasa. Saya coba berpuasa gitu. Tapi ternyata kan kalau maksudnya itu kalau nggak praktek nih kayak tadi Ustazah Nia bilang harus coba sehari nggak marah gitu. Kalau saya misalkan dari saya poin 100 nih dengan kenal ilmu MR dan dengan berpuasa saya udah berkurang jadi berapa ya? Maksudnya jadi 80%. Nah, 20%-nya ini masih ada sedikit-sedikit gitu, marah-marahnya tipis-tipis. Nah, ini saya pengen ilmunya dari Ustazah Nia tuh biar yang 20% tipis-tipis tuh udah nggak ada kalau bisa hilang gitu. Karena apa? Ya tetap kan ibu-ibu kalau pulang anak sekolah atau misalnya nyimpen nggak sesuai gitu kan kadang tetap ini mulut tuh pengennya ngomel gitu kan, bawaannya tuh ngomel, tapi sebenarnya bukan marah sebenarnya. Itu hanya omelan tipis-tipis kalau menurut saya, tapi mereka mungkin berekspresinya, saya tuh tetap ada, sisi kemarahannya gitu. Kalau menurut suami tuh tetap nggak ada perubahannya. Masa kalau menurut saya tuh udah berubah, misalnya udah, kalau menurut saya tuh dari nilai tadi 100 udah 80% tuh saya udah mendingan gitu kan dan dibandingin dulu tuh saya, emosinya luar biasa gitu kan kalau sebelum kenal MR gitu. Tapi kalau menurut saya nih udah kenal tuh sebenarnya saya udah mendingan gitu. Tapi kalau menurut suami masih ada katanya. Oh ya udahlah masih ada ini berarti tetap harus diperbaiki. Makanya saya hari ini itu ketemu Ustazah Nia tuh saya pengen bagaimana menghilangkan ini si marah-marah itu tipis-tipisnya itu ya saya tetap kalau bisa hilang karena saya pengen rezeki melimpah ruah bagaikan air bah gitu. Ustazah silahkan. Masih di mute. Ustazah suaranya masih di mute. Oke, ya. Puasa itu salah satu dari untuk menahan emosi ya. Itu puasa Senin, Kamis, ya gitu kan kayak pada hari ini kita puasa ya, puasa itu salah satunya. Yang seperti 20%. Jadi gini, saya sering mempraktekkan senyum. Jadi Mbak Holi, kalau kita mulai dari senyum, Mbak Holi, itu kita nggak marah loh, Mbak Holi. Nggak ada rasa marah loh, Mbak Holi. Walaupun di dalam hati kita, tapi tetap dikeluarkan senyum. Jadi senyum, ada senyumnya 227.
2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan selama 7 detik. Jadi bangun tidur itu senyum. Ketika kita berbicara, senyum. Dengan senyuman, orang-orang tidak tahu bahwa kita ini lagi sedang marah, lagi sedang kesel. Senyum aja. Kuncinya cuma senyum aja. Gitu. Nah, jadi ketika apa namanya? Ini lagi kesel gitu kita sama teman. Nah, itu orang orang nggak tahu, gitu. Tapi memang benar-benar senyum ya, benar-benar senyum ya, senyum. Gitu. Nah, itu dia kuncinya senyum. Terus itu yang saya bilang tadi, sejak apa namanya, sejak kita melibatkan Allah dalam segala hal, 1 detik saja, jangan sampai kita lengah. 1 detik saja, libatkan Allah dalam satu hal. Kemudian wudhu, jangan sampai wudhu kita lepas. Batal wudhu, ambil wudhu. Batal wudhu, ambil wudhu. Nggak perlu pakai skincare. Skincare itu memang perlu kalau malam, tapi wudhu jangan sampai lepas. Mau siang, mau malam, mau apa, setiap hari wudhu. Kentut, pergi kamar mandi, buang air kecil, ambil wudhu lagi. Kadang-kadang ini sampai, mohon maaf ini, buang air kecil buang air udah, masuk ke dalam udah. Nggak ada apa-apanya. Kita suka lah kali kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Aduh, saya mau buang air kecil, permisi ya, izin ya. Udah. Dari kamar mandi itu habis buang air kecil, ambil wudhu. Gitu. Jadi wudhu itu jangan sampai kita batal. Karena kenapa? Umur kita nggak tahu. Entah di tengah jalan kita dipanggil Allah, entah dalam keadaan kita bawa kendaraan dipanggil Allah. Jadi kita pingin ketika kita dipanggil oleh Allah, kita mati dalam keadaan berwudhu. Husnul khotimah. Jadi luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kuncinya senyum itu. Nahan sabar itu pasti ya, sabar itu pasti. Tapi kalau untuk menahan amarah itu bawa senyum. Mama, misalnya ini mama nih suami bilang nggak ada perubahannya, tapi ketika kita senyum itu udah terjadi perubahan. Jadi ketika kita menebarkan senyum sama seseorang, ketika kita menebarkan senyum sama suami, itu orang yang tadinya mau emosi sama kita itu nggak jadi loh. Saya sering itu kasih tahu kan, Ustazah, saya sebentar lagi Ustazah didatangi oleh debt collector. Oh gitu ya, gimana Ustazah saya menghadapi? Saya bilang senyum. Gimana? Beneran senyum. Saya bilang, ini susah zaman masih ada setengah jam lagi dia sebentar lagi mau datang, ya udah hadapi dengan senyum. Saya bilang, ambil wudhu, sholat sunat tobat, ya sholat sunat tobat, kemudian hadapi. Jadi Bu Oli, ya ini apa namanya jemaah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini senyum. Tak jadi tuh debt collector mau ngomong apa, langsung dikunci sama Allah tuh mulutnya. Bener. Langsung dia nelfon saya, Ustazah, alhamdulillah, kenapa? Debt collector nggak bisa ngomong apa-apa, Ustazah. Jadi apa dia bilang, nggak ada, dia cuma bilang, ya, kalau gitu ibu lapor aja lah ke kantor. Gitu. Cuman itu aja jawabannya, lapor ke kantor. Yang tadinya mau minta ini gimana ibu ini sudah berapa lama nih tunggakan, nggak ada sepatah kata pun debt collector tidak ada ngomong apa-apa. Dia cuma bilang kalau gitu ibu urusannya ke kantor saja. Luar biasa Allah memberikan dahsyat. Ya, makanya saya bilang, saya ingat Allah seperti prasangka hambanya. Tuh. Ketika kita berpikir baik, maka Allah kasih kebaikan. Ketika kita berpikir tidak baik tuh yang datang. Kan ada itu Rasulullah SAW, ya sahabatnya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini miskin. Aku ini miskin. Kata Rasulullah, itulah doanya miskin itu. Nah, ya kan luar biasa. Jadi kalau kata Allah kita bisa, bisa. Kalau kata Allah kita mampu, mampu. Ya Allah, aku menghadapi orang ini, ya Allah bimbing aku Allah. Udah bimbing. Aku bisa menghadapi orang ini gitu. Ya, Ya. ini jawaban, Begitu. Bun.
Masya Allah. Jadi Ini jawaban saya ini yang tipis-tipis itu terhadap terjawab. saudaramu adalah sedekah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya gitu kan. Itu aja. Iya, iya. Hadapi. Pak suami pulang dalam keadaan lelah, senyum. Senyum. Tunjukkan senyum termanismu. Mbak Oli kan senyumnya paling manis tuh. Tunjuk. Luar biasa. Masya Allah, Bun. Ini yang tipis-tipis berarti terjawab. Saya jujur belum istiqomah di tadi wudhu, nih belum istiqomah nih. Berarti, maksudnya kan kalau udah Lebaran tuh kan harus tetap kalau menurut saya tuh kayak misalnya kalau tiap minggu tuh dihitungnya tiap hari Senin nih. Misalnya hari ini Senin harus lebih baik nih. Insya Allah dari Senin kesananya tuh terus perjalanan baik bagus gitu kan. Kalau kemarin kan Ramadan, kalau kita udah bersih kan, udah bersih nih ini biar terus bersih berarti kan terus nih harus ada perbaikan nih tahun ini gitu. Maksudnya setelah suci kita di hari raya gitu. Nah, ini berarti ini ya yang harus diistiqomahkan ya Allah temani hamba biar istiqomah untuk tadi berwudu biar yang tipis-tipis tadi hilang amarah hilang rezeki melimpah ruah bagaikan air bah itu. Nah, ini tambahannya wudu gitu. Iya, wudu Insya wudu Allah wudu ya. itu kan itu, apa namanya, wudu itu menyiram. Ibaratkan api yang besar kita siram sama air, padam dia. Nah, itu dia, wudu. Wudu Kan ya. ada penelitian itu, penelitian di Amerika tentang wudunya orang muslim, Masya Allah. Diambilnya alat, yang satu wudu orang muslim ditampungnya, yang satu wudu orang non muslim ditampungnya. Ternyata di dalam penelitian itu dilihatnya wudhu orang muslim itu banyak sekali sampah-sampah, banyak sekali pasir-pasir. Dilihat wudhu orang non-muslim masih bersih. Artinya apa? Ketika kita berwudhu itu keluar semua kotoran-kotoran itu. Jadi bersih. Itu dia wudhu itu. Masya Allah luar biasa. Tapi jangan lupa niat ya, niat wudhu. Oh, Ustazah, bagaimana kalau kami lagi sedang haid? Tetap berwudhu, nggak ada persoalan. Sedang haid wudhu aja. Ambil wudhu. Bismillah, Bismillah saja. Nah, Hari ini ilmunya sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih Ustazah Nia ini atas waktunya dari Riau udah jauh-jauh nih kalau sengaja-sengaja nih ketemu ke Jakarta ini biayanya tidak murah ya Ustazah kalau sengaja dari Riau ke Jakarta ketemu kita wah gitu. Ini betul, betul. Alhamdulillah dengan pandemi itu ini bisa bertemu di online ini terlalu banyak ilmu yang apa yang nggak bisa kalau menurut saya itu terlalu banyak ilmu lah dengan yang jauh bisa dekat terus yang ilmu itu asal kita rajinnya gitu rajin rajin dan tetap mempraktekkan ilmu-ilmu nih kayak hari ini nih ya yang emang dari dulu tuh Ustadz Arifin Ilham katanya harus banyak wudhu iya saya tahu banyak wudhu gitu tapi ya itu wudhunya kalau mau sholat aja gitu tetap aja kalau ke kamar mandi baliknya nggak wudhu gitu nah, mudah-mudahan ini hari ini banyak ya ilmunya buat teman-teman juga. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ilmu magnet rezeki juga gitu kan. Terima kasih atas waktunya Ustazahnya. Mungkin ada apa closing statement gitu istilahnya penutup buat teman-teman di kajian bareng Holy Peter di sini Ustazah. Pesannya boleh. Ya. Saya cuman Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Allah seperti prasangka hambanya. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falha. Apa yang kita perbuat akan kembali kepada diri kita sendiri. Salam satu sama terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman ikuti terus channel Holy Peter ya. Ada kajian bareng Holy Peter juga, ada keajaiban para CTMR. Kalau kajian bareng Holy Peter itu biasanya seminggu sekali dan hari ini adalah hari pertama setelah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.